Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Irjen Nur Wahid datang ke Banyumas bersama-sama mengikuti apel siaga PWLS gelar pasukan 1000, yang mana beliau menyampaikan bahwa keberadaan PWLS sangat diperlukan oleh bangsa sebagai mitra baik dari TNI maupun Polri dalam menjaga ketahanan keamanan bangsa ini dari rongrongan mereka yang ingin berulah di NKRI ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Jenderal Nur Wahid sangat bermanfaat bagi PWLS sebagai bekal mereka-mereka yang notabene tidak dibayar dengan keikhlasan, samirun, sami urun, untuk bagaimana bersama-sama bergandengan tangan melawan mereka orang-orang yang notabene beragama hanya untuk kedok membodohi masyarakat dalam merongrong hidup berbangsa dan bernegara. Dan simak bagaimana wejangan Jenderal Nur Wahid kepada PWLS Banyumas serta sumpah kesetiaan punggawa PWLS di bawah dan disaksikan Jenderal Nur Wahid. Sekali lagi mohon maaf yang kami hormati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama dan hadirin semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama dari perwakilan Pemda atau Forkompinda, dan saya mewakili dari aparat negara TNI Polri. Jadi kalau ada TNI Polri yang nggak hadir, kita doakan supaya sehat semuanya. Kalau mereka nggak hadir, kita harus husnudon. Karena mereka sangat yakin percaya bahwa PWILS adalah sudah pasti membela bangsa dan negara. Mereka yakin bahwa PWILS sudah pasti akan menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi kita harus husnudon. Burung Garuda terbang nan tinggi, menembus awan melalang buana. PWILS Banyumas bersatu membangun negeri. Insya Allah Indonesia aman, damai dan sejahtera. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat karunia, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Iman, Islam, ihsan itu adalah agama yang kafah. Udkhulu fi silmi kafah. Kok malah dalil lagi? Saya bukan kiai, bukan al ustadz, tapi al polisi, al densus ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, ucapan sholawat dan salam kita persembahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu. Karena atas syafaat beliau kita bisa insya Allah istiqomah di dalam iman, Islam, dan ihsan tadi. Dan kami ucapkan selamat pada para pengurus PWILS Banyumas Raya yang baru saja dilantik. Semoga diberi kekuatan, diberi keberanian, diberi amanah di dalam mengemban tugas jihad yang mulia ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa apa yang Bapak Ibu, ada ibunya nggak nih? Oh, Bapak Ibu ya, segenap Laskar Sabilillah atau pejuang Wali Songo Indonesia. Sejatinya Anda semuanya
sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Ini perintah Allah. Hendaklah kalian menjadi umat yang wasatiyah, yang tawasud, yang moderat. Maka moderasi, menjadi tawasud, berjuang untuk menjadi wasatiyah adalah kewajiban perintah Allah. Maka PWILS tidak sekedar pejuang Wali Songo Indonesia, tidak sekedar itu, tapi pejuang wasatiyah karena itu perintah Allah. Maka jadikan PWILS sebagai mitra strategis, PWILS sebagai mitra strategis daripada Densus 88 anti teror Polri dan daripada Densus 88 anti teror Polri dan BNPT. Salunglah Nabi. Salunglah Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, Pancasila, betul? Nggak bisa sila, betul? Nggak bisa bersatu, apalagi Somalia itu. Somalia itu negara, kalau saya ngomong Somalia yang ada dalam benak Bapak Ibu apa? Bajak laut, apalagi? Hah? Kelaparan, apalagi? Miskin, apalagi? Perang, apalagi? Mafia. Bapak-bapak tahu Somalia itu adalah negara satu agama, satu suku bangsa, satu bahasa, satu mazhab. Agamanya Islam, bahasanya sama, suku bangsanya homogen sama, mazhabnya sama, tapi bisa seperti itu. Mazhabnya apa? Mazhabnya ngawuriyah, yaitu mengatasnamakan Islam, memanipulasi Islam, mendistorsi Islam, mempolitisasi Islam. Beda sama bangsa Nusantara, beda sama PWILS. PWILS berjuang berpolitik untuk Islam, mereka menjadikan Islam untuk kepentingan. Beda atau beda? Ya segitulah. Bandingkan dengan bangsa Nusantara, negara Indonesia. Bangsa kita itu Masya Allah, secara perspektif intelijen, bangsa kita ini bangsa yang memiliki potensial konflik paling besar di dunia. Makanya ketika saya sering berkunjung ke negara-negara konflik, saya sering ketemu dengan para pengamat intelijen, pengamat politik. Mereka bertanya sama saya, negaramu kok belum konflik? Asem tau. Tapi saya nggak marah karena saya memaklumi. Mereka bertanya seperti itu karena memang ada argumentasinya. Logikanya, negara paling majemuk di dunia, paling heterogen, suku bangsanya paling banyak di dunia. Menurut data BPS 1.300 lebih suku bangsa. Berapa?
1.300 lebih suku bangsa. 1.341 tepatnya. Bahasa lokalnya paling banyak. Nomor 2 di dunia. Nomor 1 Papua Nugini. Nomor 2 ya Nusantara, Indonesia. Ada lebih dari 1.000. Termasuk ngapak. Ngapak aja ada macam-macam. Ngapak 1, ngapak 2. Betul? Pulaunya paling banyak di dunia, memiliki 17.480 pulau ketika air laut pasang. Kalau air laut surut, pulaunya nambah. Dan ada 4.000 lebih pulau yang belum dikasih nama. Makanya saya dan kita semua berdoa semoga PWILS diisi orang-orang kaya. Sehingga bisa samirun, tahu samirun? Iuran samirun. Ngumpulin duit, beli pulau, dikasih nama sendiri PWILS. Allahumma itu. Pulaunya paling di dunia, bahasanya banyak, suku bangsanya paling banyak di dunia, agama dan kepercayaannya paling banyak, paling besar di dunia. Agama yang besar ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, Buddha, Konghucu, ada berapa? 6. Belum lagi aliran-aliran kepercayaan yang menjadi kepercayaan lokal sebelum agama-agama besar tadi hadir di Nusantara. Termasuk Kapitayan ada 1.638 aliran atau firqoh di seluruh Nusantara ini. Berapa? 1.638 aliran plus 38 aliran atau masyarakat adat. Ada Kejawen, Kapitayan, ya kan? Darmo Gandul, Kaduli Mbah Darmo, wah macam-macam, saking banyaknya. Ini guyon. Nah ini yang kumpul ini juga bisa dilihat toh. Saya yakin orang Islam antara yang sholat rajin, tahajud rajin, sama yang tidak, kira-kira banyak mana? Nah yang tidak rajin itulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi memang ada dua kelompok di dalam Islam itu. Tadi udkhulu fis silmi kaffah. Allah tetapi menonjolkan ritualitas, rajin sholat, rajin bahkan umroh tiap tahun, haji tiap tahun sampai gilirannya orang lain pun disikuti. Ada enggak kira-kira? Ada. Kelompok yang kedua, dia iman, tapi lebih menonjolkan ihsannya, akhlak, perilaku, budi pekertinya. Ada enggak? Nah, ini justru yang aliran-aliran kepercayaan itu menonjolkan ihsannya. Padahal misi utamanya Nabi, innama bu'itsu liutamima makarimal. Nah kita ada di mana? Kita harus istiqomah pada kelompok yang di tengah-tengah. Kita iman, kita Islam, kita ihsan. Itulah yang namanya wasatiyah. Itu yang namanya moderat. Apa strategi kita untuk mewujudkan suatu kaum, suatu kelompok, ya, suatu bangsa yang moderat, yang wasatiyah, yang tawasud? Ini semua anggota atau laskar sabilillah harus hafal mati, memahami dan menghayati ini. Satu, seseorang atau kelompok orang dikatakan wasatiyah atau tawasud. Pertama, ini saya sering sebut strategi 6T. Apa? 6T. T-nya bukan tempe, bukan. T yang pertama,
ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Taat. T yang pertama, taat. Taat kepada siapa? Allah, Rasulnya, dan komitmen kebangsaan di dalam negara kesatuan Republik, konsensus nasional bangsa Nusantara negara Indonesia adalah PBNU. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa, E-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Sanggup? Harus taat. Termasuk taat kepada pemerintahan yang sah. Kalau kita sudah menyelenggarakan pemilu sesuai dengan kesepakatan bersama, kemudian sudah ada pemenangnya, dilantik oleh DPR dan MPR, disaksikan oleh seluruh rakyat Nusantara, maka sunatullah berlaku, berarti qadarullah, mereka adalah pemerintahan yang sah, maka kewajiban kita mentaati dan menghormatinya. Betul? Bagi mereka yang tidak mentaati pemerintahan yang sah, maka itu sering disebut bughat. Oleh Allah sering disebut pemberontak. Nah, pengkhianat. Inilah di sini peranan PBI LS. Makanya kalau ada oknum, ada oknum kelompok keputihan, kelompok keputihan ya, apa itu? Kelompok sebelah datang rame, kok ada oknum pada datang, dia nggak sadar dia. Secara tidak sadar dia sedang membela pengkhianat, sedang membela pemberontak, sedang membela kaum hulu, kaum bughat. Betul? Nah, inilah keberadaan PWLS untuk mengantisipasi hal seperti ini. Sanggup? T yang pertama, taat. T yang kedua, apa? Tabrak. Bukan. T yang kedua adalah tawazun. Apa? Tawazun itu artinya proporsional, seimbang, terukur. Betul? Terukur. Kalau nggak boleh pakai sajam, jangan pakai sajam. Ya kan? Ini ada tongkat pakai bendera. Ya kan? Ya, kita doakan saudara-saudara kita yang kemarin peristiwa di Pemalang sedang mengalami perawatan, menjalani perawatan, semoga cepat sembuh. Ya, cepat sehat kembali. Ya, semoga menjadi ujian, menjadi hikmah bagi yang bersangkutan dan kita semuanya. Amin. Ya. Itu mujahid NKRI itu. Orang go apa-apa dibandemi karo dibacoki. Hebat itu. Ya kan? Kadang-kadang saya mikir, TNI Polri itu nek ora digaji kon ngumpul ini ya belum tentu bisa. Wiki kelihatan mukanya gratisan semua sih, semangat aja semua. Betul? Tapi aku ya gratisan juga ya. Ya, semoga Allah meridhai kita semua. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang masih semoga dapat hidayah. Ya. Maka 6T, T yang pertama taat. T yang kedua tawazun, seimbang, proporsional. Ya. T yang ketiga tasamuh, tadi disampaikan oleh Kiai Mubarok. Kita toleran. Ya, kita toleran, tasamuh, toleran. Saya mau nanya, perbedaan ini sunatullah bukan? Perbedaan ini sunatullah bukan?
Ini kehendak Allah bukan? Berarti Tuhan kita sama Tuhannya orang kafir sama atau beda? Hebat, tepuk tangan tuh. Memang PBILS sudah teruji betul ya. Karena kelompok-kelompok sebelah itu kalau ditanya Tuhan kita sama Tuhannya orang kafir beda. Nah, terus yang menciptakan kamu sama yang menciptakan orang kafir sama atau beda? Baru bingung dia. Qul huwallah. Nah, itulah. Kalau kita gimana? Jadi ya, yang namanya tasamuh atau toleran itu saling menghormati. Perbedaan ini adalah sunnatullah wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Perbedaan suku, bangsa, agama ini adalah kehendak Allah. Kita diperintahkan untuk berkolaborasi. Lita'aruf itu maknanya saling mengenal. Kalau sudah kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus bekerja sama, bersatu, berkolaborasi untuk kemaslahatan bersama. Betul? T yang pertama apa? T yang kedua? T yang ketiga? T yang keempat. T yang keempat adalah ta'aruf. Apa? Saling mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Saudara-saudara kita sebelah yang masih belum dibukakan pintu hidayah, ya kan? Tadi disebut PKI itu apa sih? Tadi disebut PKI apa sih? PKI itu kelihatannya Partai Khilafah Indonesia, betul gak sih? Ya, jadi saya banyak ditanya, itu kok pasukannya kok putih, sementara kayak PBILS itu kok hitam. Katanya hitam itu lambang kegelapan gitu. Apa jawaban saya? PBILS itu hitam satu, karena hitam itu nggak ada bayangannya. Kalau memang hitam itu diidentikan dengan kegelapan, ya. Kenapa? Karena PBILS merasa zalim, merasa hatinya masih gelap, sehingga silmi berserah diri kepada Tuhan dan selalu mohon petunjuk kepada Tuhan. Contoh, Rasulullah Adam alaihissalam, Rasulullah Yunus alaihissalam, doanya apa? Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana. Merasa zalim enggak? Merasa gelap enggak? Nabi Adam. Nah, Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Merasa zalim enggak? PBILS merasa zalim atau merasa bersih? Itu kehendak Allah, itu hidayah Allah. Kalau mereka merasa bersih, setan. Betul? Kalau mereka merasa mulia, iblis. Kalau mereka merasa hebat, iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Karena kesombongannya, merasa paling mulia, merasa paling bersih, merasa paling islami, maka kafir. Itu kata Allah. Makanya kita di hadapan Allah merasa zalim, betul? Dan itu disimbolkan dengan aidah. Masuk Pak Eko? Salam Nabi. Satu apa? Taat. Dua, tawazun. Tiga, tasamuh. Empat, ta'aruf. Makanya para pengurus yang sedang dilantik Banyumas Raya sering sowan ke pejabat, sering sowan ke bupati, ke kapolres, ke danrem, sowan silaturahmi. Ojo
PWILS nggak boleh gengsi, tapi jaga harga diri, betul? Orang wasatiyah, seorang kaum yang tawasud, jaga harga diri, wajib. Tapi gengsi haram. Iya. Harga diri wajib, gengsi. Apa bedanya harga diri sama gengsi? Nggak boleh gengsi kita. Kita itu yang penting patokannya legal dan halal. Mau jadi tukang pemungut sampah, tukang parkir, yang penting legal dan halal. Jangan gengsi. Justru yang harga dirinya tinggi lebih baik tangan di atas, bukan dawir. Betul? Nah, PWLS harus pegang teguh itu. Sering silaturahmi, diterima alhamdulillah, enggak fatihah ben dikai hidayah. T yang pertama taat, T yang kedua tawazun, T yang ketiga tasamuh, T yang keempat ta'aruf, T yang kelima takbir. Oh, doa keputihan nih Mas. Kalau orang sering takbir apalagi dengan merusak, dengan mencaci maki, dengan menghujat, itu sejatinya sedang ngenyek Allah. Betul? Iya. Nah, PWILS tidak lagi gitu. Tidak hanya la ilaha illallah itu sudah tertanam di sini, tapi sudah seperti doanya Nabi Yunus, la ilaha illallah. Oh iya. Saya nggak ngomong la ilaha illa ana, nanti dibilang sesat lagi. Masing-masing aja dah, ya. PWILS harus la ilaha illa anta. Apa itu? Tabayun. T yang kelima apa? Tabayun. Tabayun dalam tauhid tidak hanya la ilaha illallah, tapi la ilaha illa, tiada Tuhan melainkan engkau. Bersilaturahmi dengan Allah. Bersilaturahmi dengan Allah dicerminkan dengan rajin dan istiqomah dalam bersilaturahmi dengan sesama manusia. Betul? Apalagi era sekarang, era disrupsi dengan media sosial. Rawan PWILS diadu domba, betul? Sehingga kalau menerima informasi segera tabayun silaturahmi. Ya, kekuatan silaturahmi itu luar biasa. Makanya walaupun aku ini pejabat bintang 2 jauh-jauh dari Jakarta, tapi karena ingin silaturahmi sama mujahid NKRI, semangat saya. Apalagi ini DNA-nya DNA perang. Banyumas ini siapa yang gak kenal Panglima Besar Jin. Iya, walaupun paru-parunya cuma satu, beliau sakit parah, tetap mujahid berjuang untuk negara bangsa. Betul? Makanya walaupun kecil-kecil jangan leda-leda, semangat gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tabayun, ya. Dan terakhir ini PWILS T yang ke-6 wajib. Wajib torekoh tawasul. Yang sudah bertorekoh istiqomah. Yang salah torekohnya wa may yudlil falan tajidalahu waliya mursyid. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan menemukan seorang mursyid yang memberi petunjuk. Mursyidnya harus wali. Ciri-cirinya wali itu apa? Akhlakul
tidak memalsukan sejarah. Walia mursyid selalu taat dan patuh pada negara, bangsa, dan pemerintahan yang sah. Walia mursyid selalu tangan di atas, bukan dawir. Betul? Itu tawasul, thariqah. Wa alla wistaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Itu wajib. Ini perintah Allah di dalam surat Jin. Dan jikalau mereka jamaah jin dan manusia berthariqah, bermetode, menggunakan jalan dalam agama, jalan yang lurus, Allah karuniakan hujan yang berlimpah, hujan deras, karunia yang berlimpah. Salah satu substansi di dalam thariqah adalah tawassul. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum. Hai orang beriman, bertakwalah. Tidak cukup iman dan takwa, bertawasullah, carilah jalan mendekat. Jalan mendekat itu apa? Para waliullah itu, cahaya ilahi, Nur Muhammad adanya di mana? Nur ala nur yahdillahu linurihi mayasya wa yadribullahul amsala linas. Perumpamaan wasilah, cahaya ilahi, cahaya Allah, cahaya Muhammad. Allah membimbing cahayanya kepada siapa yang dikehendakinya, dan perumpamaan itu untuk manusia. Ini penting ini. Kiai-kiai pribumi itu banyak aulia. Biasanya santrinya cuma 5-10, tapi nggak pernah tangan di bawah. Betul? Dia beternak, bertani, istiqomah, menjunjung tinggi akhlakul karimah. Wah, itu doanya malah sing terkenal amplopannya ambuh. Oh, sekarapmu. Muhammad walinya siapa namanya? Manusia siapa? Para aulia. Betul? Sehingga wajib kalau sudah berthariqah, punya guru, punya mursyid, wajah itu bersungguh-sungguh jihad. Lah ini PVILS udah dipimpin oleh para orang-orang hebat, ya. Makanya saran saya, ya ini bukan saran, ini harus ini, ya, karena 6T tadi. T yang pertama taat, T yang kedua tawasul belum itu, taat, tawazun, tasamuh, ta'aruf, tabayun, thariqah, tawasul. Wajib, ya. Supaya apa? Supaya semangat jihadnya luar biasa, tetapi jiwa qalbunya tetap mutmain. Kenapa mereka kok hulu? Kenapa mereka kok ekstrim? Kenapa mereka kok bughot? Kenapa mereka kok ingin khilafah, ingin mengganti Pancasila? Karena salah mursyid, salah guru. Betul? Iya. Itu virus takfiri. Tahu virus takfiri? Virus takfir itu berasal dari kata kafir, kafar kalau bahasa Inggrisnya. Artinya tertutup, hatinya tertutup, kolbunya yang muncul kebencian, yang muncul kastaisme, yang muncul dawirisme, yang muncul kebencian, adu domba tadi. Nah, tidak boleh ada di dalam PWILS. PWILS semangatnya mujahid NKRI, betul? Tapi jiwanya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, Allah katakan
wa ma yatalallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi mal ghalibun. Ini pentingnya tawasul, wajibnya tawasul. Kalau PWILS ingin istiqomah, ingin diberi kemenangan, keberuntungan oleh Allah dan dipastikan sukses berhasil, maka kata Allah di dalam surat Al-Maidah 3, bukan 51 yang jelas ya. Barang siapa minta syafaat kepada Allah wa rasulahu, kepada Rasulullah, walladzina amanu, pada hamba-hamba beriman, walia mursyid, para guru-guru, fa inna hizballahi mal ghalibun, maka mereka hambaku yang pasti menang. Pasti Allahumma. Jadi minta tolongnya kepada Allah, bersolawat dulu kepada Rasulullah, bertawasul kepada hamba beriman, para mursyid-mursyid kita. Bagaimana Pak kalau belum punya mursyid? Ya wong tuamu wis dhisik. Ridha Allah fi ridha walidain. Nah, sebagai penutup, teman-teman, sahabatku semua, siap nggak bersumpah bareng saya? Pertanyaan saya, kenapa negara ini masih banyak yang korup? Padahal semua pejabat disumpah. Kenapa? Sumpah demi Allah, kenal Allah burung. Saya bersumpah dan berjanji senantiasa taat dan patuh